Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Selamat siang. Pak Sela, videonya Pak Sela, Pak Koco belum pernah ketemu. Oh, selamat siang Pak Koco. Salam kenal Pak. Ya, siang. Ya. Baik, buat efektifnya waktu, izin Pak Koco, bisa dimulai. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Sebelum kita acara dimulai, seperti biasa, ini saya mencoba merefresh Pak Koco, Pak. Jadi kemarin itu waktu kita ketemu Pak Koco, saya bilang ada Pak Guntur, ada Pak Sela, ada Pak Diki, yang dikenal malah Pak Diki dan Pak Idris. Karena saya ingat waktu kita masih Grobogan, Pak Diki sebagai presenter waktu itu expose, yang standing ovation, dan Pak Idris karena kita wirawiri administrasi. Kalau Pak Guntur sempat ketemu sebenarnya Pak Koco, waktu itu di Mugas, beliau sedang Nah, Pak Sela ini yang saya sering ceritakan, beliau yang waktu kita berinteraksi dengan STI waktu itu namanya ATSIS, itu Pak Sela masih pegang di wilayah Indonesia Timur. Makanya waktu itu tidak ketemu, dia tuh datang kalau pas masuk sekolah, ujian, gitu. Terakhir wisuda, dan kebanjiran terakhir. Gitu kira-kira. Pak Koco, awalan dari yang saya sampaikan kemarin, saya akan coba ulang di pertemuan ini supaya mungkin nanti Bapak-Bapak punya fundamental yang sama untuk memulai sebuah kerjasama. Yang pertama adalah fokus kita saat ini sementara ini masih BUMDesma dan BUMDes, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita modular sifatnya sistemnya itu bisa digunakan di koperasi. Seperti yang video yang saya kirimkan tadi pagi, itu salah satu modul yang sedang disiapkan untuk permintaan lapangan, itu Pak Sela dari salah satu BUMDes yang minta. Kemudian yang kedua, bicaranya nggak cuma tool gitu Pak Koco, bahwa kebetulan kami juga background-nya adalah akuntan, Pak Koco juga ekonomi, Pak Guntur, Pak Sela, beliau Undip, senior saya 4 tahun di atas saya. Kita juga pendampingan. Saya ceritakan Pak Sela, bagaimana latar belakang bisnis kita masih concern. Walaupun receh masih kita upayakan. Ada sebuah pemahaman bahwa kalau sekedar aplikasi, itu pasti tidak akan langgeng gitu. Karena teman-teman dari level operator, BUMDes-BUMDesma itu punya kemampuan yang beragam dan masih sangat butuh pendampingan. Saya ceritakan Pak Sela bahwa kita punya grupnya itu nggak berhenti gitu, dan Pak Sela membuat jadwal pendampingan, asistensi. Nah, artinya itu menjadi pasar potensi yang berbeda selain tools. Jadi kalau Pak Koco bilang kemarin, ya dan nanti kita jual yang standar bagaimana, kemudian yang ada add-on-nya yang lebih bagus, bayarnya bagaimana, nah, itu bicara tools. Gitu. Bicara berikutnya adalah asistensinya Pak Koco. Di situ kita lemah menjanjikan. Nanti kita bisa bikin pelatihan, bikin seminar, workshop. Artinya itu rupa-rupa tambahan dari bisnis kerjasama yang bisa kita kreasi bareng. Kira-kira demikian. Nah, mungkin Pak Guntur atau Pak Sela monggo menyampaikan di awal ini supaya Pak Koco juga punya frame yang sama gitu. Terutama Pak Sela yang di lapangan gimana Pak gitu. Karena Pak Koco ini adalah pelaku secara umum adalah pelaku operasi dan desa Pak. Desa dulu adalah yang penggagas apa Pak abdesi apa aparatur desa ya Pak ya. Dan terakhir ini beliau malah dan concern karena ada koperasi Merah Putih. Kira-kira demikian. Monggo Pak Guntur, Pak Sela. Baik, terima kasih Adi. Sekali lagi salam kenal Pak Koco. Mungkin dulu saya sempat ketemu sebenarnya Pak Adi. Kalau nggak salah, kalau nggak di Semarang, kalau nggak salah, Ya, Semarang di Jogja waktu itu. Pernah, cuman memang hanya sekilas. Jadi saya lebih banyak di Indonesia Timur, jadinya memang bertemu sekilas terus ya sudah kurang ingat lagi sekarang gitu. Mungkin saya izin untuk menceritakan apa yang menjadi aktivitas kami. Jadi awalnya itu kami mendapatkan informasi tentang Kepmen 136 yang dikeluarkan oleh
Kementerian Desa yang sebenarnya memberikan panduan kepada BUMDes, BUMDesa, BUMDesma untuk menyusun laporan keuangan. Nah di Kepmen itu lalu disertakan juga pilihan aplikasi. Waktu itu pilihannya ada dua, yaitu Excel-nya Stan dan aplikasi Forsa BPKP. Jadi untuk pihak swasta ini apa namanya belum ada pilihannya. Nah, di lapangan kita melihat bahwa hampir tidak ada BUMDes yang bisa menggunakan dua aplikasi itu. Seperti itu. Stan ini anak Excel, dia tidak mudah untuk digunakan kalau orang tidak memahami akuntansi, sedangkan Forsa ini masih banyak kelemahan modul di dalamnya, sehingga akhirnya kami secara awalnya coba-coba untuk menawarkan kepada BUMDes alternatif aplikasi. Yang tidak disangka-sangka itu ternyata memang kenyataan di lapangan bagi yang menggunakan Forsa dan Excel itu memang mereka mengalami kesulitan, walaupun akhirnya mereka masih memilih menggunakan manual. Lalu kami coba untuk menjalin hubungan dengan DPRD di kabupaten itu, dan mereka juga banyak yang merasa mendapatkan kesulitan, terutama yang di Jawa Timur ini Pak Koco, karena posisinya di Jawa Timur, sehingga kita mulai bekerja dengan kerjasama dengan DPRD. Pengalaman kami ketika masuk ke DPRD itu belum pernah ada satu DPRD pun yang menolak. Nggak pernah ada, saya belum pernah tahu, Pak maaf ya saya nggak butuh aplikasi jenengan, itu nggak pernah ada. Selalu diterima dengan baik karena mereka ini mengalami kesulitan. Hanya saja yang menjadi masalah ini adalah sejak hadirnya Koperasi Merah Putih itu kelihatannya BUMDes ini menjadi seperti dinomorduakan gitu, atau disisihkan semua perhatian ini ke Koperasi Merah Putih. Bahkan di Kemendesnya sebenarnya kita sudah mengurus rekomendasi ke Kementerian Desa, rekomendasi agar ini juga aplikasi kami juga boleh diusulkan ke desa untuk dipakai, tapi rekomendasi itu terhenti di Kementerian Desa karena kelihatannya semua mata dan tenaga sedang ke Koperasi Merah Putih seperti itu. Walaupun memang sebenarnya aplikasi yang kami siapkan ini juga modul-modulnya sebenarnya cocok-cocok saja untuk koperasi seperti itu. Ada modul simpan pinjam, ada modul penjualan, ada modul akuntansi, ada toko, ada etalase dan sebagainya yang memang sebenarnya cocok. Tapi memang awalnya kami bergeraknya di BUMDes seperti itu. Di beberapa BUMDes kami juga melihat ini terjadi pergeseran. Jadi mereka sebagian hartanya BUMDes dialihkan ke Koperasi Merah Putih seperti itu. Bisnisnya jadi bisnis Koperasi Merah Putih. Nah, kondisinya sekarang ini seperti itu. Saya sekarang sedang mendampingi sekitar hampir 80 BUMDes seperti itu, yang cukup rutin belajar tentang akuntansi dan menggunakan aplikasi kami. Awalan dari kami kira-kira begitu, Pak Adi dan Pak Koco. Mungkin ada tambahan? Baik. Kira-kira demikian Pak Koco. Mungkin berarti giliran Pak Koco nih, kenapa waktu itu saya mencoba untuk
mencoba membangun lagi jaringan kita dengan melalui Pak Koco. Pak Koco, sekilas bisa disampaikan apa yang sudah menjadi diskusi kita kemarin, termasuk prospek rencana-rencana kita kalau memang kita nanti punya kesepakatan dalam beberapa hal terkait dengan penggunaan sistem, juga termasuk pendampingan, Pak. Saya mengulang-ulang lagi selalu, pendampingan, kira-kira gitu. Monggo Pak Koco. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mas Adi udah mempertemukan kita ya. Suara saya cukup jelas ya, Mas Sela ya, Mas Guntur. J, J jelas Nah, Pak Koco. Jelas, jadi jelas. pertemuan dengan Mas Adi kemarin sebenarnya lebih pada cerita awalnya mungkin. Cerita awalnya si Hello lah. Mas Adi tanya kalau apakah ada kawan yang di Kemendes dan seterusnya kenal nggak dengan ini. Dan kemudian saya tanya ternyata sedang bicara tentang BUMDes. Bicara BUMDes buat saya sebenarnya bukan hal yang asing karena memang awal-awal dulu kita bicara tentang pergerakan teman-teman kepala desa itu bisa dicek di jejak digitalnya, rapat dengar pendapat di DPR waktu itu, penyusunan undang-undang desa, hanya organisasi saya, Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara yang bicara BUMDes. Yang lain nggak ada yang bicara BUMDes. Karena menurut kita sebenarnya ya BUMDes itu satu kekuatan untuk desa. Cuma kemudian ketika lahir ini jenis kelaminnya nggak jelas kan kira-kira kayak gitu masalah. Jadi BUMDes itu pada saat lahir jenis kelaminnya nggak jelas, makanya saya uh, beberapa kali teriak-teriak nggak usah berharap terlalu banyak lah dengan BUMDes dengan posisi hari ini. Waktu itu mungkin di 2014 pada saat lahir dan kemudian alhamdulillah COVID membantu BUMDes. Saya bilang kenapa COVID membantu BUMDes? Kalau nggak ada COVID, nggak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang BUMDes. Jadi akhirnya kemudian 2021 lahirlah peraturan pemerintah yang mempertegas BUMDes adalah badan hukum usaha. Tadinya nggak ada, Mas. Jadi tadinya itu masing-masing desa punya interpretasinya masing-masing. Ada yang BUMDesnya bentuknya koperasi, ada yang kemudian BUMDesnya membentuk PT dan kemudian ya dengan banyak ketidakjelasan lah. Walaupun ada juga yang sudah punya kejelasan karena memang dari awal sebelum Undang-Undang Desa lahir mereka juga sudah memulai itu seperti teman-teman yang punya bisnis air umpamanya seperti yang di Jawa Timur Ketapang Rame umpamanya bagaimana dia dari jualan airnya untuk villa-villa itu sudah sangat luar biasa jadi bisnisnya juga sangat besar. Rata-rata yang sudah tumbuh berkembang adalah yang berbasis pada sumber daya alam kira-kira kan seperti itu. Nah, ketika 2021 kemudian disitulah kemudian lahir Badan Hukum Usaha BUMDes yang disetarakan dengan PT kan gitu kira-kira. Nah, ini yang menarik nih Mas. Posisi itu ternyata Kementerian Desa menurut saya ini kembali lagi menurut saya Kementerian Desa tidak cukup tanggap untuk kemudian mengeksekusi itu segera sehingga kemudian lebih pada pengen punya kuasa sehingga perizinan untuk dapat badan hukum usaha harus lewat Kementerian Desa. Jadi sekarang ini kan kalau mau bikin BUMDes akta akta pendirian ahunya kan nggak bisa lewat notaris, Mas. Harus lewat harus lewat Kemendes. Mendes. Sementara Kemendes sendiri tidak mempersiapkan itu dengan serius. Akhirnya sekarang dari puluhan ribu desa, 80.000 sekian desa, sekarang ini kan belum banyak belum semuanya punya BUMDes yang berbadan hukum. Rencana hukum. Ya. Sementara kalau kemudian akan berhubungan dengan pihak lain kan harus berbadan hukum. Iya.
Nah, ini cerita yang lain. Cerita cerita berikutnya adalah unit bisnisnya apa BUMDes ini, apa yang akan dikembangkan. Masih meraba-raba, tidak cukup punya kekuatan, daya tekan, komunikasi dan seterusnya untuk BUMDes bisa jadi penyalur produk subsidi namanya. Kalau umpama 2021 sampai kemudian sampai 2022 ini Kementerian Desa mampu membuat komitmen dengan BUMN umpamanya bahwa BUMDes ini sebagai agen LPG, sebagai distributor pupuk dan seterusnya ya nggak perlu ada Kopdes, Mas. Saya yakin itu. Oh, Karena kan apa yang sekarang akan dilakukan Kopdes itu kan dulu kita sudah pernah sering kali ngomong, kita udah beberapa kali teriak tentang mestinya distribusi apa pupuk itu mestinya lewat BUMDes. Mestinya distribusi LPG itu lewat BUMDes. Boleh 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 dicari di jejak digital jelas sekali bahwa kita mendorong itu. Nah, cuma kan memang ya inilah ceritanya hari ini. Ceritanya hari ini adalah ada BUMDes yang awalnya Menteri Desa itu niatnya baik gitu kan. Di di kepemimpinan beliau ini niatnya baik memaksa dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan. iya, Kemudian memaksa itu wajib menjadi dana penyertaan untuk BUMDes. Kan kira-kira itu. betul, Yang betul. kemudian sekarang ini terjadi kan BUMDes itu Mas lagi punya semangat ngurus badan hukum dan seterusnya ketika kemarin ada kewajiban penyertaan modal pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan itu wajib melalui BUMDes. Jadi Bumdes. BUMDes terus kepikir oh iya kita harus segera hidupkan bla 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 dan seterusnya dengan orang ngerti nggak proposalnya apa siapa ora jelas. Tapi wis ketok motor nang ngarepane ada dana 1 miliar masuk ke desa umpama nih. Kemudian minimal 20% untuk penyertaan modal BUMDes. Wah, berarti 200 juta ini. Nah, 200 juta gimana? Akhirnya terus apa pada pada heboh kemudian menguatkan BUMDes. Tetapi basisnya memang lebih pada ya dan sewu basisnya lebih pada lihat ada uang baru mereka bikin sama seperti hari ini Kopdes beberapa teman yang kita temui kan juga karena nanti akan dapat pinjaman 3 miliar dari negara nih dari Iya, Himbara betul. maka kemudian mau jadi pengurus harapannya nanti ngikuti omongannya politisi yang nggak pernah bisa dipegang kan gitu. Wah, nanti akan bergaji 5 juta, akan bergaji 7 juta kan gitu. Nah, balik ke yang kita, saya kebetulan saya kemarin udah tunjukkan ke Mas Adi, kalau komunitas Bunda apa saya ada grup yang saya create teman-teman Bundes bahkan ada juga kita sudah siapkan sudah ada kita bikin adalah grup untuk direktur Bundes. Jadi yang ada di situ hanya direktur-direktur aja, selain direktur nggak ada. Kemudian ada yang obrolan tentang BUMDes apa saja. Silahkan siapa saja mau belajar BUMDes di situ. Kemudian saya juga bikin grup namanya uh, BUMDes bertanya. Jadi lebih pada BUMDes yang kebingungan akte ahunya dan kemudian bingung mau ngapain. Saya bikin dan saya pasang di situ ada teman dari Kementerian Desa yang kebetulan menangani BUMDes. Jadi saya bilang zaman masuk ke sini supaya zaman tahu ada masalah itu dengan pasukan sampean yang katanya apa eh, proses permohonan cukup 3 hari, ada yang 3 bulan itu belum ditangani. Makanya kemudian di grup itu dan saya sampaikan ke teman-teman silakan tumpahkan semua yang mau tanya apa aja bebas. Kecuali kalau kemudian ngeser-ngeser promosi dan ngeser-ngeser apa langsung saya kick out, saya keluarkan. Ini bukan tempat jualan, ini tempat untuk saling menguatkan BUMDes. Kira-kira kayak gitu. Nah, Iya. pas kemarin ketemu sama Adi, saya bilang,
apa yang kemudian apa yang kemudian sudah dibikin oleh teman-teman yang mungkin saya bisa bantu diseminasikan lah, saya bantu untuk informasikan. Kemudian aturan mainnya kayak apa nih? Aturan main artinya saya ini kan udah terlalu lama, terlalu sering bicara tentang ya wis kerja kerja wae kerja, tidak pernah ada hitung-hitungan lah. Artinya ya udah bantu bantu bantu. Nah, cuma kan sekarang kita juga suka nggak suka, mau tidak mau kan mesti bicara bahwa apa yang kita kerjakan ya adalah manfaatnya buat kita. Nah, kebetulan saya ada koperasi Komunitas Desa Indonesia. Ini koperasi primer nasional, Mas Tela ya, Mas Tela. Ini primer nasional, anggota kita ada di 28 provinsi. Walaupun jumlahnya nggak banyak, jumlah anggota kita cuma 73 orang, 72 orang, tapi kita tersebar di 28 provinsi. Saat ini yang kita kerjakan adalah koperasi ini menjadi channeling aja. Jadi kayak mama kita kebetulan bekerja sama dengan BNI 46, kita sebagai super agen 46. Nah, kita sampaikan teman-teman di lapangan, di daerah, silahkan bantu kalau ada yang mau buka agen 46 dan seterusnya melalui teman-teman nanti dari teman-teman melalui kode Indonesia kan dapat fee dari BNI umpama nih taruh kata tiap transaksi kan ada biaya transaksinya nih Mas. Nah di BNI itu kemudian 50 kalau orang itu langsung datang ke cabang atau ke kantor bank maka dia dari fee transaksi itu 50-50. 50% untuk agen, 50% untuk bank. Itu itu ketika mereka langsung. Nah, kalau lewat kita maka 50% untuk agen, 40% untuk bank, 10% untuk kita. Jadi kita ini dapat 10%-nya yang dari haknya bank. Nah, ini yang kemudian saya uh, kerjakan dengan teman-teman adalah siapapun anggota kita yang membantu untuk kemudian ada buka agen, maka 10% haknya koperasi, itu 5% jadi haknya anggota kita. 5% yang masuk koperasi. Jadi lebih pada bagaimana kita menghidupkan koperasi ini tidak dalam konteks bahwa kemudian koperasi yang bergerak, tapi kawan-kawan yang bergerak, koperasi dapat manfaat. Kalau bisa dapat keuntungan baik, tapi kalau enggak dapat manfaat. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya keberadaan koperasi ini selalu eksis karena anggotanya merasa dapat manfaat, jadi dia nggak bisa keluar dari koperasi juga. Kira-kira seperti itu. Ide konsepnya. Nah kita kemarin kenapa kemudian saya tertarik, ayo kita obrolin aja. Idenya mau kayak apa nih? Apa yang sudah digarap sama teman-teman? Kalau masuk ke wilayah koperasi, memang ini kan apa ya? Step-stepnya itu udah sangat luar biasa nih, Mas. Step koperasi ini udah sangat luar biasa. Hari ini semua tata kelola keanggotaan koperasi sudah secara sistem sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi anggotanya berapa orang, simpanannya berapa, dan seterusnya sudah disiapkan. Yang kemudian nanti step berikutnya adalah aplikasi eh, aplikasi transaksi. Jadi nanti kira-kira itu bisa jadi ada POS-nya lah. POS yang kemudian ketika ada stok barang masuk, kemudian dimasukkan, nanti ada yang beli, otomatis nanti ada pencatatannya dan seterusnya. Itu tahap kedua, itu berbayar, tetapi yang bisa melakukan itu hanya konsorsium, Mas. Jadi sudah ada namanya Gantari di sana. Konsorsium inilah yang nanti akan menangani itu. Jadi mereka kalau nggak salah sekarang itu ada 5 pengembang aplikasi, enam kalau nggak salah ya, 6 pengembang aplikasi, tetapi yang 5 ini uh,
di bawahnya Telkom, Mas. Jadi Oh yang iya. satu ini yang benar-benar independen kayaknya cuma satu aja. Nah ini yang lima itu ya lebih pada apa ya? Ya mungkin sampean paham lah. Telkom ada Oh, binaan-binaan kan gitu. Oh ini betul betul. apa developer apa kemudian dibikin perusahaan tapi under Telkom untuk itu kayaknya Telkom punya punya hasrat untuk semua ada di dalam Telkom ya sah-sah saja karena kan dia perusahaan negara kan kira-kira gitu. Nah, Iya. nah memang kayak kita punya apa punya komunitas koperasi ini cukup menarik, Mas. Aku bikin apa bikin grup khusus pengurus koperasi. Itu anggotanya sekarang udah sekitar 600-an. Itu apa aku punya apa aku kalau melontarkan sesuatu, yuk kita kumpul ngobrol-ngobrol. Kayak semalam itu jam 8 malam sampai jam 10 Mas baru selesai kita. Jadi ngobrolin tentang oh di Lampung ada masalah dengan apa tabung LPG yang mereka apa didatangi oleh Pertamina dan seterusnya. Kemudian kalau di apa di Papua ada isunya apa itu kita obrolin di apa di forum Koperasi Merah Putih. Nah, ketika bicara aplikasi yang menarik memang ketika bicara BUMDes maupun KOPDes adalah bagaimana mereka itu merasa perlu memiliki apa perlu memiliki itu yang jadi penting. Kalau koperasi kan udah ketahuan tuh sekarang ketika anggota maka sistem pencatatan keanggotaan tata kelola keanggotaan kan sudah disiapin tuh Mas Iya. sampai ke eh, apa neraca lajurnya artinya general apa Wajar. transaksi umumnya itu sudah disiapin. Jadi nantinya setiap anggota itu udah punya simpanan berapa, punya tabungan berapa dan seterusnya. Itu sudah paket gratis dari kementerian menggunakan apa SIM Kopdeskalnya. Nah, ini sebenarnya yang kayak gini yang harus disiapkan oleh Kementerian Desa. Waktu itu saya sudah sampaikan bagaimana terintegrasi semua pencatatan bisnis dari BUMDes se-Indonesia itu mestinya secara sistem ditaruh di servernya Kemendes, mereka tinggal memanfaatkan, Kemendes tinggal memantau, kan kira-kira gitu. Betul. Masih lah, aku nggak ngerti. Ini karena Iya, betul. kebodohanku tentang sistem atau gimana. Tapi itulah yang waktu itu apa saya dorong. Mungkin Mas Yela sempat tahu di Kementerian Dalam Negeri kan ada dengan BPKP yang apa Siskudes Iya, apa Siskudes. Siskudes itu kan dulu nggak dulu kan nggak dipakai Mas punya BPKP. BPKP jalan sendiri, Kementerian Dalam Negeri jalan sendiri, Jalan sendiri. ya kan? Ah, Kemudian waktu itu saya ketemu sama apa teman BPKP yang di Jalan Pramuka itu. Ketemu di sana saya ngobrol lah saya lupa namanya Pak siapa itu yang terakhir kemarin tugas di Bengkulu sekarang udah pensiun. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol kemudian saya bilang kenapa nggak kemudian ini dipakai oleh semua desa ya kita pengennya gitu tapi Kementerian Dalam Negeri apa apa nggak pernah mendorong untuk itu. Nah kebetulan Kementerian Dalam Negeri saya punya kenal almarhum Pak Eko. Ekopras ya, yang waktu itu sempat jadi dirjen. Saya ketemu ngobrol-ngobrol, terus saya ketemu juga dengan teman dari Kementerian Komdiji waktu itu, Pak Gatot. Ngobrol-ngobrol, kemudian saya bilang kenapa nggak sistemnya BPKP dipasang aja di servernya Kominfo, kemudian Kementerian Dalam Negeri perintah desa-desa untuk memanfaatkan kan udah rampung selesai gitu. Akhirnya waktu itu Kominfo apa membuat membuat program namanya Smart Village kalau nggak salah Smart Village atau desa cerdas. Idenya adalah menduplikasi apa atau mengikuti yang apa Smart City kan gitu. Nah, Kementerian Dalam Negeri diundang, Kementerian Desa diundang, sama BPKB diundang.
BPKP yang datang beliau yang dari BPKP yang di Jalan Pramuka itu, kemudian yang dari Kementerian Dalam Negeri Pak Eko waktu itu masih masih direktur, itu beliau hadir. Kemudian yang dari Kementerian Desa yang datang itu culun-culun anak-anak, kayaknya anak-anak yang baru baru masuk, jadi datang ke situ ditanya apa-apa nggak paham. Bahkan waktu itu kan saya sempat komplainnya karena Kementerian Dalam Negeri bikin Prodeskel, Kementerian Desa juga bikin waktu itu profil desa. Nah, akhirnya kemudian dari situ saya pikir ini kita optimalkan aja dua ini, saya perkenalkan yang BPKB sama dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kebetulan ada pergantian Dirjen waktu itu Pak Nata kalau nggak salah. Saya bilang sama Pak Nata udah tinggal diperintah aja pakai suskudesnya BPKP selesai. Akhirnya terus ada MOU Mas. Akhirnya dipakai, tapi berapa tahun kemarin MOU-nya udah nggak diperpanjang lagi. Kemudian dalam negeri mau jalan sendiri kalau nggak salah. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini menurut saya menarik, mungkin kita dalam konteks swasta ya. Kenapa saya waktu itu saya ngomong sama Mas Adi, lu BPKP kan punya. Karena waktu itu saya ketemu sama beliau. Beliau bilang, untuk Oh, BUMDes saya udah siapin Pak Koco. Ini cuma pada nggak mau make. Oh ya udah. Artinya di memori saya masih ada tuh. Bagaimana beliau memperkenalkan dengan tim yang waktu itu nangani untuk aplikasi BUMDes ya. Nah, yang kita ini saya pikir satu, mengajari mereka untuk kemudian, karena BUMDes ini kan macam-macam nih model bisnisnya nih Mas. iya, Nah, betul. mungkin lebih pada prinsip secara sistem akuntansinya kan sudah dibuat tuh sama Hmm, teman-teman dari STAN ya. ya. Waktu itu teman-teman dari STAN juga ya nun sewu lah. Masuknya ke Kementerian Desa waktu itu juga saya yang nenteng Mas. Saya Oh, pertemukan sama apa Pak Ivan Novik Agusta. Waktu itu Pak Ivan BPI di Kementerian Desa. Saya ajak, kemudian saya undang juga di forum yang kita punya di waktu itu masih ada TV Desa dan seterusnya. Nah, begitu sudah nyambung ya karena sesama pejabat ya, kita ini kan rakyat jelata, jadi ya udah kelupaan aja kan. Ya kita cuma ikut senang aja lah, itu memang bisa jalan, walaupun ya saya dengar juga yang seperti Mas Sela sama Mas Adi bilang, mereka basisnya Excel dan seterusnya. Ya kalau bikin laporan keuangan basisnya Excel ya itu kan zaman 20 tahun yang lalu, ya. saya masih kelola koperasi di kampus kan gitu. Mas Adi tahu betul. Ya itu basisnya ya Excel, itu anak-anak tinggal saya suruh aja bikin transaksi harian, nanti pas mau akhir bulan filenya saya ambil, kemudian saya olah, ya udah jadi selesai. Ya kalau seperti itu ya mosok hari ini kok sama dengan 20 tahun yang lalu kan ya naif kan gitu. Artinya artinya ya aplikasi satu pilihan, tinggal sekarang saya pengen tahu nih dari Mas Hela yang sekarang sudah termanfaatkan oleh teman-teman BUMDes itu, BUMDes yang kayak apa, karena kan karakteristiknya BUMDes kan banyak banget. Betul. Kemudian ketika ada modul-modul yang banyak tadi, oke, ada modul simpan pinjam, ada modul toko, ada modul apa dan seterusnya. Modul yang dasar itu apa yang membuat mereka jadi, istilahnya gini lah Mas, begitu dia nyoba terus nagih gitu loh. Jadi kalau nggak pakai ini rasanya udah kita udah jadi jadul kan gitu. Ya kayak aku mama sekali memanfaatkan AI umpamanya, tadinya dari nggak paham, kemudian begitu sekali nyoba, oh asik juga, begitu ini ada yang baru yang lain, begitu kita coba, oh ini aku lebih cocok yang ini. Sekarang apa-apa kemudian larinya ke situ kan, kira-kira kayak gitu. Nah mungkin itu masalah yang saya pengen dapat gambaran apa yang sudah dikerjakan dengan siapa, kemudian pada bagian mana yang kemudian itu bisa menjadi pintu masuk untuk bumdes-bumdes yang belum memulai sama sekali, artinya
belum ada pencatatan khususnya, dan sebenarnya ya banyak BUMDes yang sekarang ini kan sudah punya duit gitu loh. Karena ada dana 20% ketahanan pangan itu. Nah, cuma kan dengan tidak tahu bisnisnya apa, tidak tahu cara pencatatannya lah, itu kan jadi cerita menarik yang perlu apa teman-teman garap kira-kira itu. Itu Mas Nun Sewu jadi panjang lebar. Iya, terima kasih Pak Koco. Jadi eh, yang menjadi tantangan ini adalah bagaimana BUMDes itu bisa memenuhi peraturan Kepmen 136. Kepmen 136 mensyaratkan BUMDes itu bisa membuat 4 laporan keuangan, yaitu neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perubahan modal. Nah, untuk membuat 4 laporan ini kan harus ada proses akuntansinya ya, mulai dari jurnal, buku besar, dan sebagainya. Nah, itu yang mereka sebagian besar tidak mampu. Tidak mampu. Kalau mereka diminta untuk belajar, ya mereka terlalu jauh mempelajari akuntansi itu. Jadi yang mereka inginkan itu bagaimana mereka tinggal memasukkan kwitansi ya atau nota, lalu laporannya terbuat dengan otomatis. Satu, yang kedua itu mereka tuh punya banyak unit usaha. Unit, jadi sebenarnya kan dibagi dua ini. Ada yang namanya BUMDesma yang punya uang dari XPNPM itu, yang sekarang ini simpan pinjam bisnis utamanya dan besar-besar. Itu mereka punya masalah bagaimana membuat data simpan pinjam itu menjadi laporan keuangan. Nah, itu yang mereka sekarang tidak bisa. Jadi mereka sekarang punya Excel, tapi Excel ya sudah selesai di situ, tidak bisa jurnal, tidak bisa buku besar, tidak bisa laporan keuangan. Yang mereka lakukan adalah mereka memanfaatkan modul akuntansi yang ada. Jadi mereka masukkan angsurannya si A, si B, si C, tiba-tiba 4 laporan keuangan itu selesai. Diminta jurnal juga bisa, buku besar juga bisa. Jadi tanpa mereka memahami akuntansi seperti itu. Sama halnya dengan BUMDes ya. BUMDes ini sebagian itu kan ya seperti Pak Koco bilang, memanfaatkan sumber daya alam, entah bentuknya pariwisata, pantai, tempat wisata seperti itu, kolam renang, atau mungkin juga pengolahan air, lalu internet desa, lalu toko-toko sembako dan sebagainya. Nah, itu yang menggunakan aplikasi kami. Kebanyakan yang dipakai itu adalah modul akuntansinya. Jadi bagaimana mereka merekam dari buku kasnya, rekamnya itu dimasukkan ke dalam aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Nanti step berikutnya setelah mereka sudah bisa menghasilkan keuangan, yang dimasukkan transaksi yang lebih detail. Yang tadinya saya coba dulu rekapannya dulu, jadi ya. Tapi sebenarnya kalau lebih detail lebih bagus ini. Mereka memasukkan buku kasnya, hariannya dimasukkan. Di aplikasi itu ada buku kasnya juga. Jadi mereka tinggal membandingkan antara buku kas manual dengan buku kas aplikasi. Oh sudah klop, berarti buku kas klop, laporan keuangan langsung jadi seperti itu. Nah, berikutnya baru yang manual itu menjadi alat bantu. Begitu ada transaksi langsung mereka input. Jadi step-stepnya seperti itu yang kita laksanakan. Kita belum lama ya Pak Koco, jadi belum ada 1 tahun sebenarnya, belum ada 1 tahun, tapi kami melihat animo dari mereka itu tinggi. Jadi WA saya ini penuh dengan pertanyaan terus. Padahal saya nggak baca, yang saya pegang ini kan ya sekitar 80 BUMDes saja. Itu penuh dengan pertanyaan, Pak ini bagaimana, Pak ini bagaimana. Apalagi kalau sudah menjelang laporan pajak itu, mereka kan ya berbadan hukum harus membuat laporan ke KPP. Wah itu, wah ini harus dibereskan ini itu. Atau ada audit dari akuntan publik. Nah mereka mau tanya kepada siapa gitu.
Nah, saya beranggapan ketika momen-momen itulah mereka menjadi sadar bahwa ini yang penting. Yang berikutnya lagi adalah dari DPRD, baik DPRD kabupaten dan DPRD provinsi itu mendorong bumdes-bumdes itu untuk benar-benar menerapkan Kepmen 136. Jadi kalau saya ketemu DPRD, seperti saya bilang tadi, kabupaten katakanlah, nggak ada yang mengatakan, wah kita nggak butuh ini, mesti bilangnya Pak ini bagaimana caranya biar bisa kita optimalkan ya, seperti itu. Ketemu DPRD Provinsi Jawa Timur kemarin juga seperti itu. Wah ini nih harus segera, ini banyak yang membutuhkan. Tetapi memang karena BUMDes itu swasta ya, jadi mereka sifatnya hanya bisa menghimbau, DPRD yang menghimbau atau mengusulkan ke Forkom, forum komunikasinya BUMDes, dan setelah itu baru terserah kepada masing-masing Forkom. Ya, sorry Mas, aku potong. Sebenarnya dari Pemda itu ya nggak bisa kemudian menyerahkan gitu aja. Ini kan ya saya bilang ini bangsatnya teman-teman Pemda itu ya kayak gitu, termasuk bangsatnya teman-teman Kementerian Desa. Dia bikin perintah-perintah yang kayak gitu, tapi kenyataannya juga tidak menyiapkan apapun kan gitu. Nah, balik lagi seperti kalau tadi jangan bilang ada BUMDesma, ada BUMDes, saya ikuti betul Mas. Ketua Persatuan BUMDesnya BUMDesma Indonesia itu kan Mas Agus yang dari Malang itu Jawa Timur. Itu bahkan sudah komunikasi dan koordinasi dengan OJK untuk kemudian punya institusi lembaga keuangan yang selayaknya bank. Itu bagian itu kita ikuti betul. Jadi kalau yang BUMDesma yang pencatatannya nggak jelas dan seterusnya, ya mungkin ya ada, tetapi rata-rata BUMDesma yang memang sudah yang dari UPT-nya dulu itu memang sudah benar, rata-rata sudah tidak masalah dengan pencatatan internal. Tetapi yang menjadi tantangan waktu itu menyampaikan ke saya, Pak Dikoco, kalau bisa bagaimana antar BUMDesma itu terkoneksi sehingga kemudian kalau punya tabungan di BUMDesma kita bisa ngambil di BUMDesma yang lain. Saya bilang itu mainan lama, saya bilang gitu. Itu zaman aku awal-awal masuk Jakarta, itu cita-cita tentang bagaimana BMT punya satu ATM bersama seperti punyanya Himbara itu kan ATM bersama. Itu waktu itu kita sempat diskusi dengan kawan yang dari Undip juga seperti itu. Dan waktu itu saya memang sudah sempat rekomendasikan teman yang mengembangkan aplikasi seperti itu. Saya coba atur ketemu dan seterusnya. Tapi kayaknya teman ini yang tidak terlalu support untuk lanjutan. Jadi dia kayaknya memang kepentingan bisnis dia sebenarnya ada. Saya bilang kepentingan bisnis kamu ada juga, bisa masuk ke sini. Artinya masuknya ke sini adalah karena dia kan ada mempunyai paket untuk pinjaman-pinjaman itu Mas. Jadi kayak pinjaman online, tapi dia tidak masif kayak terbuka ke umum, tapi lebih pada ke komunitas-komunitas. Saya bilang ini kan bisa masuk ke teman-teman BUMDesma, tetapi kayaknya nggak ada kelanjutan. Nah makanya ketika pas kemarin Mas Adi ngomong, yuk kita ketemu, kita obrolin apa yang mau kita garap. Artinya apa nih pertama kali kalau bicara mungkin kalau BUMDesma mau kayak apa dan seterusnya, nanti masalah posisi di Jawa Timur. Di Jawa Timur saya. Masalah kalau posisi Jawa Timur nanti tinggal saya kasih nomor kontak, tektokan sama Mas Agus, ngobrol udah BUMDesma butuhnya kayak apa. Karena mereka punya asosiasi BUMDesma Indonesia Mas. Jadi anggotanya adalah teman-teman BUMDesma se-Indonesia. BUMDesma XPNPM itu jumlahnya ada sekitar 6 ribuan. Nah ini yang menarik kalau memang mau artinya main secara administrasi untuk keuangan untuk semacam lembaga keuangan mikro atau apa,
Yaitu ketemu sama Mas Agus selesai. Nanti saya bagi nomornya, langsung kontak-kontakan aja. Beliau ada di Malang tapi sering ke Surabaya juga, jadi tinggal diatur aja atau telepon-teleponan dulu dan seterusnya boleh apa yang bisa dikerjakan dan seterusnya. Mungkin kalau yang BUMDes mah udah selesai lah itulah. Nanti saya kasih nomornya, udah tinggal ngomong aja. Saya dapat nomor dari Suryo Koco udah gitu aja. Iya. Nah sekarang lebih ke BUMDes. Apa ini? Kira-kira konsepnya apa yang kita bisa jalankan dengan pengalaman yang sudah ada di Masela. Mas, aku nun sewu izin 5 menit tak jebol rokok ya. Iya, Orang monggo. orang enak ini. Monggo, Pak. Pak Gun. Pak Gun. Ya, ya, Itu kalau itu tadi yang disampaikan Pak Koco bagaimana ya? Kalau kita bisa membuat database nasabah BUMDes se-Indonesia itu tuh bagaimana itu ya? ya bisa. Sistem perbankan itu loh. Itu menarik. Kan Karena memang sekarang satu masih DP. sendiri-sendiri. Hmm. Sekarang masih sendiri-sendiri dan banyak yang masih manual, masih Excel. Jadi aplikasi yang lagi dicoba, kalau kita cobain sama siapa Farid itu, rencananya mau saya tawarkan ke BUMDes itu mereka nyatet nasabahnya di situ untuk jadi satu. Jadi satu Jember itu nanti mereka pegang satu data ini, satu data nasabah. Nasabah. Ya ini kalau bisa kita ini kan kayak di Kediri itu ya BUMDesmanya Itu harus berupa ide. aplikasi. Harus ide dari satu kabupaten. Maksudnya ada BUMDesma yang mau kerjasama, ada yang enggak kan? Iya, Pastinya seperti itu. Tapi mereka punya kebutuhan sebenarnya soal data itu tadi. Ya. Karena kalau duit itu kan sebetulnya kerahasiaan nasabah. Itu pun juga ada kerjasama, maksudnya ada MOU yang ketat yang mengatur bahwa nasabah selama dalam lingkungan Himbara, misalkan nanti di unit link itu bisa mengambil duit dari ATM manapun, misalkan BRI ngambil rekening Mandiri gitu ya. Nah si BRI itu ngelihat saldonya nasabah itu juga melalui MOU yang panjang lebar itu Pak. Gitu, karena ini kerahasiaan data, privacy nasabah gitu. Jadi kepentingan itu bukan pada bank, tapi kepentingan itu pada customer, di mana tempat area dia tinggal itu tidak ada ATM yang di mana bank dia itu nyimpen duit gitu, adanya ATM bank lain. Nah, nasabah yang seperti ini berkepentingan untuk narik, sehingga bank harus bekerja sama. Jadi bukan dari BUMDesnya sih menurut saya, itu dari halayak. Artinya ini ekosistemnya harus ada dulu Pak, bukan nggak bisa ada hanya dari ide kita saja gitu. Ekosistem kebutuhan itu harus muncul dulu. Jadi begini, tapi nggak apa-apa dielaborasi. Ya, begini Pak Koco, kemarin ini masih nyambung sedikit kaitannya dengan BUMDesma. Itu tuh saya mendapat keluhan dari teman-teman gitu. Karena datanya mereka ini masih parsial gitu ya. Itu ada satu nasabah itu yang tergabung di lebih dari satu satu kelompok sehingga bisa pinjam berulang kali gitu. Nah karena datanya kan masih parsial, masih di Excel-nya masing-masing. Saya tadi sempat tanya sama Pak Guntur, andai kata kita bisa menawarkan di level kabupaten atau bahkan level yang lebih tinggi dari itu, BUMDesma yang mau bisa ngecek datanya nasabah ini ada di mana saja, atau kalau ternyata dia memasukkan NIK dia sudah tergabung di tempat lain ditolak, seperti modelnya inilah apa BI checking atau apa begitu tuh mungkin bisa ini, karena BUMDesma itu ini belum sampai ke sana. BUMDes pun juga sama. BUMDes ini sekarang yang simpan pinjam juga banyak Pak, yang saya ini ya. Dan BUMDes yang simpan pinjam ini mereka juga berkembangnya luar biasa gitu. Masalahnya memang modelnya masih sangat manual ya. Seringkali saya ketemu itu masih catatan buku gitu. Jangankan Excel, bukan Excel, catatan buku. Ya, sampai gelis sendiri. Nyatanya bagaimana? Ini nyatanya buku. Uang yang dibawa padahal sampai ratusan juta gitu. Wah, ini memang luar biasa. Sehingga memang saya kemarin sampaikan kepada Pak Guntur untuk mengembangkan
aplikasi simpan pinjam untuk BUMDes, sehingga nanti pelan-pelan datanya itu bisa dielaborasi semakin besar dan sebagainya, supaya proses pencatatan, angsuran dan sebagainya itu bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi yang kita tawarkan ini, kalau yang jalan sekarang ini begini Pak Koco, kita ini tidak menawarkan aplikasi tapi menawarkan layanan. Jadi setiap BUMDes itu kita cas dengan harga murah, 150.000 per bulan, seperti itu. 150.000 per bulan itu dapatnya apa? Pertanyaannya. Dia bisa menggunakan aplikasi, dia mendapatkan pendampingan online sampai menjadi laporan keuangan. Kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, dia bebas berkonsultasi, seperti itu. Datanya kita keep, kita save, kita simpan yang aman, jadi tidak akan hilang datanya. Proses akuntansinya kita bantu, jadi dia kalau ketemu masalah bisa langsung kontak kita. Ini caranya bagaimana Pak, memasukkannya bagaimana, itu yang kita lakukan sekarang, modelnya seperti itu. Nah, angka 150.000 ini saya melihat ini murah karena tidak pernah ditawar. Yang ada malah ini, kalau saya sempat menawarkan ke DPMD, kalau DPMD mau bantu jualan, tambahkan harganya jadi 200.000 per bulan, ya bilang begitu. Itu nanti DPMD akan mendapatkan pendapatan di luar APBD 50.000 kali jumlah BUMDes yang ikut ke kita terus menerus sepanjang hidup. Seperti laporannya dapat, DPMD-nya punya aplikasi, bisa memantau seluruh BUMDes yang pembukuannya jalan dengan baik. Ada juga income, karena mereka sering mengatakan nggak ada dana untuk mendampingi BUMDes karena anggarannya kan dipotong efisiensi dan sebagainya. Nah, saya tawarkannya seperti itu. Iya, jadi ya ini apakah ya ini mulut saya memang agak kotor ya Mas. Ya ini bangsatnya ya kayak gini Mas. Jadi ketika taruh kata jenengan udah bisa oke 150.000, sebenarnya kan dia nggak perlu mikir dapat 1.000 rupiah atau 50.000 rupiah, dia itu udah dapat manfaat, bisa ngontrol semuanya. Betul, iya. Tapi dia ketika, ini kan sampai nanti yang enak ini sekian 200 desa di di kabupaten ikut sampean semua tiap bulan 200 kali 150.000, lah saya dapat apa? Nah otaknya itu udah kotor gitu loh. Otaknya tidak tercerahkan bahwa ketika 200 semua ikut program sampean, ya itu kan tinggal mantau aja. Bahkan bisa tanya ke sampean kira-kira BUMDes yang ora aktif sing di dan seterusnya kan ora perlu kerja. Jadi itulah Mas bagian-bagian yang saya bilang ya mereka itu udah dapat gaji dari negara tapi masih mikir yang kayak gitu, teman-teman yang yang kemudian sebenarnya bisa membantu malah direpotkan kan gitu. Nah, kalau saya mungkin gini Mas Sela, kalau saya sih to the point aja nih, 150.000 yang sampean tawarkan. Sampean bisa nggak bikin semacam catatan apa yang bisa didapat dari 150.000 bergabung? Kata nih contoh, saya kan juga suka ikut tuh ada kelas-kelas mentoring dari konten kreator atau bayar segini masuk di grup grup Telegram, nanti akan dapat update melalui grup dan seterusnya gitu kan. Kemudian konsultasi bisa langsung tanya di grup WA atau di grup Telegram yang kadang-kadang pas kita tanya juga nggak segera jawab. Tapi karena punya material gitu kan, sebulan 100.000 ya udahlah bayar begitu sudah bayar. Menurut kita nggak terlalu manfaat ya udah nggak bayar lagi. Atau ada juga yang modelnya gini Mas Ela yang saya sempat ikuti. Jadi sekali kamu bayar seumur hidup, udah bisa langsung gabung grup, kamu akan dapat update informasi dan seterusnya. Tapi kalau mau ada konsultasi dan seterusnya, kemudian kita mesti bayar lagi untuk ikut konsultasi online. Seminggu sekali, Mama. Setiap minggu kalau ikut konsultasi online
kita bayar 50.000 umpamanya. Nah, kalau yang sampean ini akan dijual kayak apa, aku pengen tahu. Ya. Eh, Pak Adi nanti minta tolong penawaran yang kita sampaikan ke DPMD katanya 150.000 itu dapat apa saja bisa disampaikan ke Pak Koco ya Ya, baik. untuk Nah, layanannya. ya. Jadi gini, Pak Koco, saya kemarin juga nggak sempet Pak bercerita apa gitu. Karena pada prinsipnya saya cuma butuh ketemu dengan Pak Suryo Koco yang punya idealisme dan yang pasti masih juga manusiawi gitu. Pak, nanti kita masih bisa hidup kok. Kita nggak kerja rodi gitu. Kita nggak motong royong doang gitu. Nah, mungkin itu yang mumpung bapak-bapak kumpul semua ini, Pak, saya izin gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita kerjasama dengan koordinator desa, saya punya keleluasan anggaran seperti apa. Maksudnya pricing ya. Saya kerjasama dengan siapa, saya dapat keleluasan anggaran berapa. Barusan saya percepat saja, Pak Sela. Saya barusan ngobrol langsung dengan Pak Gubernur. Misalkan angka tadi muncul di DPMD yang minta di up 50.000, kemudian mereka ambil 50.000, Pak Koco, bolehlah saya minta maaf kalau mereka dianggap bangsat ya. Jadi maksud saya mereka juga ternyata nggak punya duit untuk operasi, ya percuma juga mereka bisa bina. Pak Koco, kalau mereka bisa membina mereka, maksudnya bumdesma yang di bawah wewenang mereka, ada satu manfaat yang dari kita langsung Pak, aplikasi dashboard monitoring yang tadi Pak Ella selalu omong monitor itu maksudnya ada sebuah aplikasi khusus yang memang kita akan pasrahkan ke DPMD gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, dengan DPMD sendiri juga saya pikir fair kok dikasih anggaran misalkan ya buat kalau sedikit-sedikit ngumpulin yuk hanya sekedar beli kopi sama kacang goreng gitu untuk meng-refresh tiap bulan atau tiap berapa satu semester misalkan terkait kemampuan mereka itu menjaga hubungan baik. Jadi kita nggak selalu semuanya virtual. Nah, skema saya sih sederhana Pak Sela, Pak Gubernur izin. Kalau nanti kita melibatkan Pak Koco, selisih anggaran yang mungkin sudah contoh kayak tadi itu bisa digunakan Pak Koco juga untuk menggerakkan piranti Pak Koco, aparatnya Pak Koco gitu. Masalah pembagiannya mungkin bisa kita serahkan Pak Koco atau bahasa sederhana saya misalkan ada selisih tadi 50 ini contoh ya, ini contoh kita belum sepakat. Misalkan tadi 50, 25 fix untuk pribadi Pak Koco, 25 Pak Koco boleh serahkan ke siapa. Jadi saya nanti transfernya ke Pak Koco itu yang 25 itu ke rekening Pak Koco. Kalau tadi Pak Sela bilang seumur hidup, enggak Pak Koco, saya koreksi sedikit. Seumur mereka masih berlangganan. Lah tapi kalau nggak langganan, saya tekor Pak. Gitu Pak Koco. Ini kan saya langsung aja. Kalau yang formil saya kasih nanti, semuanya salinan. Enggak, jadi gini, kenapa saya bilang kalau dinas PMD ya mestinya itu udah jadi tugas dia. Dia itu digaji itu kumpulan itu. Kalau kemudian Sela atau saya itu kemudian peduli dengan BUMDes, itu tidak ada penugasan yang kemudian dapat gaji untuk ngurus itu. Kalau mereka memang digaji untuk itu, nah kalau kemudian ada pekerjaan sesuai dengan tugasnya, kok kemudian minta fee dan seterusnya, ya itu yang saya bilang bangsat gitu loh. Tugas kamu itu, ya ibarat katakan gini, tugas security di kantornya Pak Adi itu adalah menjaga keamanan, ya kan? Dari jam berapa sampai jam berapa. Sementara jam berapa sampai jam berapa itu juga termasuk jam malam. Ketika ada yang lembur, terus dia minta tambahan, kan ada pegawai bapak yang lembur, saya minta tambahan, ya itu bangsat kan gitu. Orang memang tugas dia, kemudian tugas cleaning umpamanya, kan tugasnya memang membersihkan ruangan. Nah, pas kemudian ada tamu, oh tadi kan ada Pak Koco datang ke sini Pak Adi, saya kan tambah kerjaan untuk ngangkat piring kotor dan seterusnya, terus dia minta fee dari obrolan kita ada bisnisnya, terus dia minta, ya kan udah bangsat itu yang saya maksudkan. Nah kalau kemudian dalam konteks kita, ya kan kalau saya atau koperasi desa ini itu kan nggak punya kepentingan apapun, koperasi komunitas desa ini nggak punya kepentingan apapun dalam konteks untuk kemudian memastikan mereka harus berjalan dengan baik.
Artinya bahwa kalau kemudian kita membantu, hari ini saya share ya. Saya izin share supaya teman-teman bisa melihat. Ini salah satu contohnya. Mas Ira udah bisa lihat ya? Ampun, Mas ampun. Adi udah bisa lihat. Iya. Ya, oke. Ini grup yang saya bikin, Mas. Ini grup tentang BUMDes. Ini kalau BUMDes itu anggotanya ada 1024. Ini 1024 mereka dengan berbagai informasi yang tersampaikan di situ. Dari BUMDes ini saya juga punya namanya BUMDes Bertanya. Ini grup ini, Mas. Ini bukan channel, ini grup. Di sini ada 386. Ini mereka bertanya dengan orang-orang yang saya langsung saya benamkan di sini. Ada namanya Pak Ahmad Rebo. Ini orang dari Kemendes yang ngurusi tentang perizinan. Langsung saya masukkan ke sini. Ketika kamu ada masalah apa, silakan. Ini Mama nih, Assalamualaikum. Mohon bantuan. Nama desanya ini, kecamatan ini, ya kan? Kemudian nama BUMDesnya ini belum diverifikasi, namanya mohon bantuannya. Ya udah, mereka konsultasi di situ dan seterusnya. Kemudian ada juga yang BUMDes yang khusus apa eh, yang teman-teman khusus direktur. Saya bikin sendiri, Mas. Ada di klub direktur BUMDes. Jadi yang ada di sini semua direktur dan kalau mau masuk dia harus kirim dulu dia pengen bergabung baru saya approve atau nggak approve. Jadi saya pastikan yang bergabung di sini semuanya adalah pangkatnya direktur BUMDes. Ada 187. Hari ini semua yang ada di grup-grup itu saya memberikan kemanfaatan tanpa saya minta apapun, Mas. Lebih pada saya pengen tambah banyak saudara. Udah itu aja. Kamu ada masalah apa? Oke, saya bantu komunikasikan. Ada kemarin sudah sekian bulan nggak ada respon dari kementerian. Saya sudah mengisi data bla bla bla. Karena di grup sudah disampaikan nggak direspon, langsung saya japri Mas orang Kementerian Desa. Baca itu grup yang bener aja udah sekian bulan. Oh siapa? Padahal aku ya duduk apa-apa dia, tapi kan saya bisa karena saya ada media saya bisa ngomong bahwa ini memang yang belangsak adalah teman-teman Kemendes karena saya ada buktinya sekian lama tidak ada respon dan seterusnya kira-kira ngono masih lah jadi kasar main kasarnya Suryo Koco kayak gitu. Nah balik lagi tadi kalau saya poinnya satu, BUMDes dapat manfaat apa? Taruh kata nih, nanti ada manfaat grup yang kemudian mereka bisa bisa kita undang. Jadi kita bikin grupnya tertutup. Jadi orang kalau dapat link pun dia nggak bisa langsung masuk. Kita yang menentukan siapa yang bisa masuk, siapa yang enggak. Kalau ternyata dia tidak bayar bulan ini, maka kita langsung keluarkan. Berarti kamu udah nggak butuh ya udah nggak apa-apa keluar aja kan gitu. Nah cuma itu kan ini kan sebenarnya masih lanan jauh ya. Ini kan janjane dolanane bocah-bocah saiki, Mas. Dolanane bocah-bocah sing duwe ilmu sidik tapi pinter ngomong, kemudian ayo bergabung. Orang mungkin tidak merasa kehilangan ketika hilang 100.000. Alah 95.000 bisa dapat ini ya udah gabung begitu gabung. Lu kok ketemunya mau keluh kesahin itu ya wis metu. Ya udah paling tidak dia udah dapat yang 95.000 kali berapa orang? Plus 95.000 yang masuk sudah ada 100 orang kan ya lumayan juga kan gitu. Betul, Nah betul. ini yang saya maksudkan polanya akan seperti apa, kemudian bayarnya itu berapa, manfaatnya seperti apa. Kalau itu udah mateng, Mas Ela, saya pastikan Mas Ela boleh cek di channel YouTube-nya TV Desa. Kita itu tiap jam 6 pagi sampai setengah 8 kita bikin event, Mas. Kita bikin obrolan pagi namanya ngobrol desa. Nanti saya beri ruang khusus Mas Ela untuk bisa bicara tentang bisnisnya Mas Ela dengan fasilitasinya dan seterusnya. Silahkan teman-teman BUMDes yang mau bergabung dan seterusnya. Nah, nanti tinggal polanya akan seperti apa nih. Oh, grup yang ngelola saya. Kemudian
bukti bayar dan seterusnya, bayarnya kemana, kemudian berbaginya kayak apa dan seterusnya. Oke, ini nanti berbayarnya apa taruh kata berlangganan, kemudian ketika sudah masuk grup akan diingatkan paling lambat tanggal 10 bayar. Kalau yang tidak bayar maka kemudian akan dikeluarkan dari grup. Ya bisa sesederhana itu aja menurut saya. Nah di grup itu ya memang suka nggak suka ya karena kita sudah berani membuka kayak gitu ya Mas Sela juga sudah merasakan gimana ketika kemudian mereka tanya-tanyanya apa beruntut dan seterusnya. Yang jelas Mas Sela, saya kalau ngelola grup ketika ada kita udah sepakat ini grupnya tentang apa yang apa karena kemarin kan nggak ada berbayarnya nih yang di luar dari konten saya langsung ingatkan begitu dia besok kayak gitu lagi langsung saya keluarkan bahkan kalau yang berusaha pelanggarannya udah apa sudah tidak saya bisa toleransi nggak pakai peringatan langsung saya keluarkan. Saya punya grup yang komunitas apa koperasi Mas ada dua grup yang masing-masing grup itu anggotanya udah lebih dari 900 orang. Yang satu udah 1000 lebih, hampir ke penuh di 1024. Kan maksimal grup BA kan 1024. Nah, itu yang satu masih ada sekitar 900 berapa lah. Nah, ini yaitu tadi ketika saya sudah bikin grup kayak gitu, saya bikin channel WA, Mas. Saya bikin channel WA dari dua grup itu saya masukin di channel WA. Jadi channel WA saya begitu saya bikin channel follower atau yang kemudian apa bergabung di channel itu udah 3000 sekian kira-kira kayak gitu. Jadi ada informasi udah saya langsung kirim lewat channel orang ya apa yang buka atau nggak buka setidaknya saya bisa kasih tunjuk ini loh channel saya udah lebih dari 3000 apa followernya kan gitu. Iya, iya, Nah, betul. dari situ yang apa yang mungkin saya bisa sampaikan ketika ada channel kan ketika ada informasi baru kita langsung bisa ngeblas lewat pengumuman. Iya, Semua yang jadi member channel itu langsung kita kirim. Sama seperti ini saya kalau untuk BUMDes ini wah saya buka lagi supaya dapat bayangan. Yang untuk BUMDes ini sorry. Nah, ini. Yang untuk BUMDes itu saya sudah ada yang community. Jadi saya bikin namanya community itu sekali kirim. Nah, ini community untuk Kopdes. Ini community untuk tenaga pendamping untuk anggota kita. Ada yang ini BUMDes ini. Jadi begitu saya bikin community sekali ngirim saya langsung masuk ke mereka semua. Jumlahnya berapa di sini? Saya cuma masukkan satu grup yang BUMDes. Ini begitu komunitas ini ada berapa banyak? Sekali kirim saya bisa 2.945 Mas. Begitu sekali saya kirim 2.945 langsung menerima pesan dari saya melalui community ini. Jadi Ngajari sopo iki? eh Sing ngajari sopo? oh itu loh ini Om, aku bukan orang IT, tapi aku orang yang tidak takut untuk mencoba. WA bisnis pertama kali masih beta, saya salah satu yang memanfaatkan. Jadi WA bisnis masih beta itu aku udah make, Bos. Jadi ternyata WA bisnis bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, sekarang aku bisa ngajarin. BUMDes itu mestinya punya satu WA-nya WA bisnis. Kalau kemudian orang mau datang ke situ bisa dilihat dari Pinter kowe. profil WA-nya, langsung alamatnya, langsung bisa ngasih jawaban otomatis kan dan seterusnya di jam-jam di luar pelayanan bisa ada jawaban otomatis. Kan ngono Mas Ela. iya, Artinya iya. itu belajar dari keisengan aja. Nah sekarang aku ketemu community sama ini berarti karena kalau bikin community itu nggak bisa pakai akun bisnis. Saya harus pakai akun personal. Jadi WA personal baru bisa bikin community. Tapi setelah community-nya jadi itu bisa dialihkan ke pemilikan. Jadi saya bikinnya pakai akun personal. Begitu akun personal saya lemparkan ke pemilikan
ke akun bisnis. bisnis. Akun bisnis saya sudah bikin grup-grup itu. Karena saya admin grup, maka grup itu bisa saya masukkan di community. Kan kira-kira kayak ya Mas Sela ya. Betul, Ya, betul. oke. Ini Mas, kalau Orang masalah dari tapi cara mikirnya cara pikir sasano Mas. ya, Oke. ya kalau masalah jaringan kita percaya ke Pak Koco lah ya. Makanya saya dibantu Pak Guntur itu spesialis di IT-nya, Pak Sela itu di akuntansinya, saya ya bagian sing ububi loro-loro netok, jenengan di bagian yang di depan. Yang sudah berjalan ini Pak Sela, kebetulan kan kita sudah sekian bulan ya, ada berapa bulan itu. Mereka tuh pembayaran sudah rutin, setiap menjelang expire mereka akan ada notifikasi, ada mekanisme itu Pak Koco. Mereka bayarnya pakai QRIS Pak, jadi mau pakai bank apapun, pakai apa sih e-money apapun, apa namanya elektronik bank apapun itu bisa bayar. Jadi kemudahan-kemudahan itu kita coba siapkan. Nah, cuma tinggal dari sisi tadi, sosialisasi dan pemasaran kami masih belum masif. Kira-kira di pertemuan ini yang saya harapkan ya tadi, Pak Koco jangan ambil peran itu Pak Koco gitu. Lah nanti kita bagi tugasnya di mana, kita bagi hasilnya di mana. Ya, contoh bagi hasil tadi yang saya bilang, angka yang tadi kita up boleh, nanti buat operasinya Pak Koco, timnya Pak Koco oke, Pak Koco nyuruh operasi yang lain butuh alokasi itu monggo. Saya ke depan dari diskusi ini sore ini saya harap keputusannya menjadi seperti itu. Kalau Ada sebuah jadi poin. gini Mas Adi. Kalau di aku sebenarnya udah kebayang nih. Ini barang udah barang jadi, udah tinggal launching aja, tinggal kita luncurkan. Artinya ketika taruh kata pakai brandnya adalah taruh kata kode BUMDes. Kita membuat komunitas desa BUMDes, kode BUMDes kita bikin nih. Kemudian saya bilang bahwa Kode Indonesia punya tim yang kemudian siap membackup teman-teman BUMDes. Itu saya bisa selicin itu saya ngomong bahwa ini apa produknya Kode Indonesia yang di backup oleh teman-teman dari STI mamanya. Seperti itu. Nah, kemudian pola artinya kenapa tadi saya butuh produk knowledge-nya? Mas Sela ini menawarkannya apa saja yang mau difasilitasi. Kalau pembayaran tadi sudah ada solusinya, oke, fine. Kalau belum ada solusinya pun kami juga punya mitra IPmu. Jadi dia juga bisa meng-create QRIS, dia bisa mau transfer bank, mau apa dia juga bisa berikan itu. Artinya kalau itu sudah berarti kan sudah selesai nih. Orang tertarik kemudian tertarik mau gabung, maka kemudian bisa menghubungi nomor berapa umpamanya. Dari menghubungi nomor itu kemudian dikirim nih bukti bayar, bukti mereka harus bayarnya kemana. Begitu sudah masuk kan akan ada notifikasi bahwa dia sudah masuk. Kemudian saya sih membayangkannya gini, bagi kerjanya. Taruh kata kita sudah sosialisasi nih, sudah kampanye kita. Kemudian ada yang tertarik nih, oh BUMDes tertarik. Kita tidak menghitung BUMDes, tapi kita menghitung orang per orang. Siapapun itu, artinya kamu itu dari BUMDes mau 1 orang, mau 2 orang yang ikut, silahkan aja kan gitu. Karena kita kan layanannya kelayanan personal. Jadi dia tidak mengelola BUMDes juga nggak apa-apa kalau pengen tahu ilmu-ilmunya untuk kemudian mengedukasi teman-temannya dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Taruh kata saya udah blast nih sekian ribu orang, kemudian ada 10 yang tertarik. Nah 10 yang tertarik ini kemudian diarahkannya kemana? Taruh kata diarahkan, kalau aku kan sekarang ini kalau produk-produk digital kan aku pakai link ID Mas Sela. Jadi aku punya link ID, orang tinggal ngeklik aja, udah urusannya bayar pakai link ID, nanti begitu sudah masuk baru masuk ke aku kan gitu. Nah masuk ke aku, nanti pas aku tarik tunai baru aku pindahkan baru kena potongan 5% dari jumlah yang aku tarik dan seterusnya. Nah ini polanya akan seperti apa? Setidaknya taruh kata aku yang bikin grup ini karena membuat supaya mereka merasa nyaman dan yakin ketika kemudian mereka paket pertamanya adalah mereka langsung diajak masuk grup. Begitu diajak masuk grup, ada saya di situ. Saya yang bikin grupnya di situ.
sehingga kemudian ada konfirmasi ketika taruh kata nih dari teman-teman menyampaikan, oh ini apa harus sudah pada bayar, tapi ada yang apa yang sudah bayar, yang ini, yang ini, yang ini, yang belum bayar ini. Oke, yang belum bayar diingatkan sekali lagi, begitu batas waktu tertentu nanti kita keluarin. Oh ini belum bayar sampai sekarang, udah langsung saya keluarin, rampung kan gitu. Artinya dia nggak berlangganan lebih lanjut. Artinya dia tidak bisa mengikuti lagi obrolan-obrolan atau apa informasi yang ada di situ. Nah, dari situ baru apa kalau aku sih lebih pada Mas Adi dan teman-teman ini kemudian angka yang akan dipasang berapa, kemudian saya atau kode Indonesia akan dapat berapa, udah sesimpel itu aja. Artinya urusannya PT STI dengan Koperasi Komunitas Desa Indonesia, bahwa di Yes. kode Indonesia nanti dapatnya berapa karena apa karena kewajibannya ini, kemudian yang nangani saya, maka kemudian saya di koperasi saya bilang bahwa yang hasil dari bekerja sama dengan STI itu 50% punya saya, 50% masuk kasnya koperasi. Itu udah internal kita, Mas. Jadi Yes. menurut aku apa gambaran simpelnya kayak gitu. Yes. Dan untuk media, Mas Sela dan teman-teman STI bisa lihat di apa di tempat kita, apa di channel YouTube kita TV Desa, subscriber kita udah 56.000. Kemudian kita apa punya channel yang khusus koperasi apa kode Indonesia, kita juga udah ada channelnya kode Indonesia lebih dari 1.000 lah. Nggak ada yang kurang dari 1.000 dari channel-channel yang kita punya. Setidaknya kalau kemudian akan memasifkan kampanye dengan media-media kita, insya Allah lah. Artinya apa bisa tercapai apa bagian-bagian itu. Nah, kalau sudah ada nanti mereka-mereka bergabung dan merasa dapat manfaat, kita bisa undang apa fasilitas lain yang bisa Betul. diberikan oleh Kode Indonesia adalah bumdes-bumdes yang terpilih akan kita undang menjadi narasumber di apa ngobrol desa kita untuk menceritakan tentang bisnisnya bumdes mereka kayak apa dan seterusnya. Jadi saya lebih berpikir ya udah kerjasamanya antara STI sama Kode Indonesia udah urusan bahwa nanti dengan Kementerian Desa dan seterusnya saya hanya akan ngomong kita ada fasilitas kayak gini. Kalau kamu mau bantu sosialisasi ya syukur, nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Kemudian ada Forum BUMDes Indonesia, nggak tahu Mas Ella sudah pernah berkomunikasi atau belum. Ada namanya Forum BUMDes Indonesia, itu ketuanya yang apa Sekdesnya Ponggok Klaten itu yang desa dengan BUMDesnya paling kaya dan seterusnya. Tapi ya ketemunya 11-12 Mas. Ketika saya ngajak ngobrol pasti dia akan ngomong apa forum BUMDes dapat berapa Mas. Nah saya tidak akan main yang di situ karena otomatis akan menambah beban biaya kepada teman-teman walaupun bahasa dia kalau nanti anggota kita yang ikut dan seterusnya ya paling nggak kita dapat dan seterusnya ya itu nanti cerita lain yang kita bisa itu urusan dari kode dengan mereka kira-kira kayak gitu. Kalau saya ya pengennya langsung aja udah teman-teman STI apa di apa backup apa di belakang support totalnya gitu kan. Kemudian kita yang ibarat kata kalau rumah makan ya kita ini pramusajinya lah, sampean dan teman-teman itu apa kerja di Ya. dapurnya selama ada Ya. kerelaan orang nggak tampak di depan tapi yang Ya. penting orderannya banyak ya ayo jalan. Karena kan Oke. gini Mas, ada ya masalah ya, ada yang orang-orang yang wah iya aku memang dapet ini tapi kan aku nggak kelihatan, aku nggak mau. Nah, ini kan beda lagi. Sementara kalau kami menyadari bahwa kita tidak punya expert di bidang itu tapi kita pengen dapat nama. Kalau toh Ya. dapat nama nggak dapat duit pun, ya itu gaya Betawinya kita keluar. Yang penting tekor, ya tekor pun nggak apa-apa kan gitu. Artinya ya itu yang apa ya style yang saya lakukan. Ya kayak Mas Adi kemarin kan lihat nih apa mobil kita branding untuk apa ekspedisi keliling Jawa Tengah. Kemarin kita keliling Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur melihat koperasi-koperasi desa percontohan. Ya itu tekor tapi kesohor gitu loh. Kita tekor keluar duit sendiri Mas.
keliling, walaupun ada logo Kementerian Koperasi, kita pasang di situ, logo banyak organisasi kita pasang di situ. Tapi ya mereka ya gak support apa-apa. Cuma buat kita jadi kesohor. Setidaknya RRI berapa kali ngundang kita untuk wawancara, kemudian teman-teman kemudian jadi tahu bahwa oh Kode Indonesia keliling nih melihat koperasi-koperasi koperasi desa yang percontohan. Akhirnya omongannya Suryo Koco tentang koperasi bisa dipertanggungjawabkan kan dia udah keliling, dia ketemu langsung sama pengurus sama kades-kades kan ngono Mas. Kira-kira no Ya, Mas Adi, monggo lah oke, kita tahu baik. saya prinsipnya Ya, ngikuti. ya, saya coba persingkat, saya coba ringkas percakapan kita. Sudah hampir 1,5 jam, Mas Koco. Ngrungokke Mas Koco terus ya mau Pak Guntur Pak Sera itu nggon. Oke, jadi gini Pak Koco, kalau masalah servis ya, pelayanan, Pak Koco tadi bilang bikin grup, kemudian bagaimana nanti pembayarannya, notifikasinya, kemudian sampai ke punishment-nya, itu udah jalan Mas. Jadi artinya sudah ada metode, ada mekanisme yang sudah kita jalankan. Tinggal nanti di kopas saja nanti di grupnya Mas Koco atau di forumnya yang akan dibuat oleh Kode Indonesia. Kemudian yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan materi dan sebagainya, kita juga sudah mapan Mas gitu. Jadi nanti di grup itu akan ada kita tempatkan sementara waktu pasti tim kita ada orang yang akan menjadi incas dua hal. Satu terkait sistem karena nanti mereka menggunakan sistem, terkait akuntansi itu pasti karena memang pada fokusnya kita mengasistensi pemanfaatan saja, tidak, tapi terkait dengan akuntansi atau keuangan secara umum. Ya, yang dua. Nah, dari diskusi ini, kalau boleh saya izin, frame-nya sudah terbentuk. Saya akan buat draft untuk MOU, Pak Koco, supaya kita jelas, ada hitam di atas putih. Pak Koco, saya sadar, Pak, waktu kita masih kerja di Bank BTPN, di lupa saya namanya, sampai akhirnya kita pecah, itu ada hal yang saya akan belajar. Saya pernah diajari legal drafting untuk memastikan masing-masing orang hormat pada masing-masing item. Saya sepakat dengan Pak Guntur barusan. Pak, saya nggak perlu tampil karena ini adalah white label kalau menurut saya. Biarkan itu ada di Pak Koco dan tim gitu. Yang pasti kami punya suatu komitmen ini menjadi sebuah deliverable yang premium. Kan ini nyawa saya juga, Pak. Saya makan di sini, Pak. Nggak mungkin saya akan lepas begitu saja setiap kesempatan. Dan saya pastikan kita equal atau adil. Jadi nanti pembayaran kita akan atur supaya ini loh jelas ya Pak Koco, yang ini dari kodein. Kan kita juga ada marketing, Pak. Ya, kita juga ada marketing. Jadi kita atur nanti pakai referral misalnya. Oh, kalau yang referral ini jelas afiliasinya punyanya kode kan gitu. Ada yang dari teman-teman BKP, ada dari teman-teman Pemda kan gitu. Artinya itu semua kita atur dan Pak Koco juga bisa mendapatkan informasi yang real. Contohnya begini, contohnya tadi, ini siapa yang belum bayar, mana yang sudah bayar. Tim admin kita akan memberikan laporan secara berkala seminggu sebelum jatuh tempo. Misalkan satu grup jatuh temponya adalah tanggal 30. Tanggal 20 kita sudah terbitkan. Nah, rata-rata mereka akan membayar biasanya 3 hari menjelang sih Pak, gitu. Mekanismenya juga nggak langsung ditendang, ada juga Pak, karena kita sadar nggak semua BUMDes dalam hatian punya prinsipal yang bagus untuk masalah kehati-hatian administrasi. Ada yang lewat, kita punya kesempatan misalkan 5 hari setelah expire itu kita masih kasih kesempatan. Setelah itu baru kita notif, Anda dalam 2 hari ke depan akan ditendang misalkan. Itu sudah ada Pak. Jadi SOP-nya sudah kita bikin. Izinkan saya membuat draftnya Pak Koco, supaya Pak Koco juga punya frame. Ini loh, nanti yang akan kita sampaikan ke teman-teman BUMDes seperti apa. Deliverable-nya saya akan siapkan juga, ini loh, manualnya seperti ini, aplikasinya seperti ini, notifikasi untuk pembayaran seperti ini, mekanisme pembayaran seperti ini. Itu saya akan siapkan. Kira-kira demikian Pak Guntur, Pak Syala, mungkin ada tambahan, mohon masukannya. Terima kasih. Monggo silakan Pak Sela dan Pak Guntur. Kalau saya sih prinsipnya dari kemarin saya udah bilang sama Mas Adi, satu, aturan mainnya kayak apa, kewajiban saya kayak apa, produknya kayak apa. Saya hanya butuh itu aja. Kemudian kalau masalah fee dan seterusnya saya udah bilang sama Mas Adi,
sampean yang tentukan aja, kita ikut. Artinya karena konsep kayak gini kita juga koperasi kita ada MOU dengan Bank BNI Batam, kita juga ada MOU dengan kampus dari Unsia. Jadi Universitas Berasia itu kalau ada mahasiswa baru yang masuknya melalui kita akan otomatis mendapatkan fee dari mahasiswa yang masuk setelah dia bayar dan seterusnya. Itu ada. BNI juga seperti itu, tiap bulan dia menyampaikan laporan bahwa sekian dalam jaringannya Kode Indonesia ini aktif, ini aktif, ini aktif, ini menghasilkan segini, ini menghasilkan segini dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau bayangan saya ketika kemarin ketemu sama Mas Hadi, sebenarnya bayangan saya udah selesai. Ini tinggal penawarannya kayak apa nih dari Mas Hadi ke Kode Indonesia. Kode Indonesia harus melakukan apa? Saya akan mengukur kemampuan untuk kita melakukan Ya. apa yang kita bisa. Oh, yang bagian ini kayaknya kita nggak bisa, kayak kemarin BNI mamanya harus menyiapkan satu orang yang menangani khusus gini-gini. Saya sampaikan yang bagian ini saya nggak bisa. Bagian ini dihilangkan, hak saya dikurangi, kemungkinannya kayak apa. Kalau bisa bagian ini dihilangkan, tapi hak saya nggak dikurangi. Akhirnya mereka menyampaikan itu yang bagian itu khusus dari jaringannya Pak Koco, nanti tim kami yang handle, tapi manfaat dari koperasi tetap Pak, alhamdulillah kan gitu. Kira-kira ngono Mas Adi, monggo Pak Guntur, Pak Sela. Ya, siap. Oke ya, tadi kita terbuka aja Pak Koco. Nanti aturan main kan kita dengan versi yang Pak Koco ini saya baru bikin Pak. Selama ini selalu dengan koordinator Bumdesma Pak Sela ya. Koordinasi kerjasama dengan BPMD gitu. Jadi nanti kita lengkapi bareng-bareng. Ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Ya semoga hari Jumat draftnya sudah saya perlihatkan. Kita lengkapi bareng-bareng. Kira-kira demikian. Berbicara masalah milestone, kita juga bikin Pak. Pak Koco mau bikin event apa? Nanti ini bisa dipakai untuk kerjasama kita. Kita sepakati ya Pak Koco bahwa kita wet label. Mungkin ya kita harus bahasanya menggunakan kata yang sama. Kalau kita berbicara Vita itu aplikasi saya. Vita itu aplikasi Bumdesma tadi. Nah, atau bicara yang lain. Jadi supaya kita nggak ngulang-ulang ini yang mana, karena nanti banyak sekali produk atau layanan yang akan kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti di narasi MOU-nya ada narasi definisi seperti itu. Bapak semuanya, Pak Sela, Pak Guntur. Ya, saya tambahin sedikit, mungkin saya nanti minta kontaknya Pak Koco. Mungkin saya pengen diskusi lebih lanjut soal Bumdesma, Pak. Itu memungkinkankah? Karena begini, itu tadi, data peminjam Bumdesma ini kan sangat besar. Tapi semuanya ini kan terpecah belah, nggak karu-karuan. Boleh aku potong. Nomornya Mas Agus, Ketua Asosiasi Bumdesma, sudah saya kirim ke Mas Hadi. Mas Hadi tinggal kirim ke sampean. Atau nanti nomor saya dikirim ke Mas Sela juga boleh untuk kita bisa diskusi. Ya. Nanti diperolok aja Pak Koco ke Pak Agusnya. Saya punya temen nih yang biasa diajak ngobrol gitu. Mungkin kalau waktu telepon Pak Sela biar dia nggak kaget Pak Koco. Gitu ya Pak Koco ya. Siap. Satu lagi, Pak Koco apa pernah dengar Astabrata Pak? Apa? Astabrata itu aplikasi untuk Bumdesma. Pernah dengar apa enggak ya? Astabrata belum pernah. Oh ya sudah, berarti ya inilah apa namanya, tidak terlalu terkenal berarti. Oke, nah itu aja. Nanti saya lanjut sendiri dengan Pak Koco untuk kata. Kalau nanti sudah nyambung dan sudah diskusi, mungkin saya pengen ketemu Pak Agus minggu depan atau kapan begitu untuk ngobrol. Mungkin Mas Adi nanti kirim nomornya Mas Sela ke saya. Kebiasaan saya gini Mas. Kebiasaan saya kalau umpamanya saya akan mengkoneksikan, saya biasanya gini. Kata-kata nih, Mas Sela sama Mas Agus saya mau pertemukan. Saya biasanya kirim nomornya Mas Sela ke Mas Agus, kemudian saya bilang, Mas iki gini, nomor kontaknya ini, mohon nanti kalau dia komunikasi dilayani. Kemudian nanti yang sebelah juga saya kasih kayak gitu. Mas iki saya habis ngobrol gini, ini nomor kontaknya, nanti kalau ada komunikasi silakan dilayani. Jadi pada saat
pada saat ngontak itu tidak kemudian iki sopo ora jelas dan seterusnya. Kira-kira itu aman lah. Oke. Aman Mas Sila. Siap Oke. nanti Oke. tinggal saya Oke. nunggu nomornya dari Mas Adi. Siap, siap. Cukup Pak Koco, terima kasih waktunya. Semoga kita ke depan bisa kerjasama lebih baik. Insya Allah dengan niat yang baik itu nggak semata-mata secara finansial, tapi ada manfaat bagi teman-teman BUMDes. Dan secara nggak langsung itu bagian dari, kalau saya bilang Pak Koco kemarin gemeter Pak Sela, ketemu orang yang Pak, ini gedung bayar, orang Pak, gedungku tak di kantor BUMDes. Ibarat kata itu akan palsu mungkin aku pasti. Nah, saya harap hari ini juga saya bikin gemeter Pak Koco, ya ini adalah sedekah kita bareng-bareng. Kira-kira gitu ya. Matur nuwun, selamat sore. Nanti nomor kontaknya kita akan atur masing-masing. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya.